kira-kira dengan majunya pasangan Nuri ini tadi, yang paling dirugikan nanti itu pasangan yang mana Bang Haji? Sehebat apapun kita, sepopuler apapun kita, sebanyak apapun uang kita, penentunya hanya satu, kekuasaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Apit, advokat tukang kopi. Kali ini saya ditemani oleh Haji Hendrik, calon wakil bupati dari pasangan Nuri. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana hasil pemeriksaan kesehatan kemarin di Medan? Ya, alhamdulillah semua paslon itu dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Dan insya Allah semua tiga pasangan itu bisa bertarung lah. Jadi begini Bang Haji, pasangan Nuri ini sangat viral sekali di Kabupaten Asahan. Kenapa? Detik-detik terakhir ini Nuri berhasil mendapatkan rekomendasi dari partai besar. Ini luar biasa nih perjuangan. Bisa Bang Haji ceritakan sedikit macam mana perjuangan yang luar biasa itu? Memang dibutuhkan kemampuan pribadi, kepiawaian. Nah, disinilah mungkin letak tokoh-tokoh nasional itu. Pasangan kita kebetulan Bu Nur Ajijah ini kan memang sudah lama di Jakarta, yang secara otomatis banyak sahabat, koneksi yang bisa beliau gunakan lah untuk akhirnya beliau bisa mendapatkan Gerindra. Kemudian menyusul juga dengan PKB, dan akhirnya dari dua rekomendasi ini akhirnya PKS juga memasukkan rekomendasinya ke kita. Tapi memang di luar itu, kalau saya hanya mengambil satu kesimpulan, sehebat apapun kita, sepopuler apapun kita, sebanyak apapun uang kita, penentunya hanya satu, kekuasaan Allah. Kalau proses yang 1 tahun ini kita lalui, ini bagian dari ikhtiar. Nah, kalau saya tetap berkeyakinan begini ya, doa itu akan sampai duluan dibandingkan ikhtiar yang kita lakukan. Dan alhamdulillah inilah hasil yang sudah kita dapatkan. Jadi Bang Haji, begini, Bang Haji itu saya kenal dulu dan orang-orang di Asahan kenal Bang Haji itu seorang pengusaha muda yang sukses. Ya, kemudian ini adalah periode kedua Bang Haji di DPRD. Kalau saya nggak salah Bang Haji wakil ketua komisi A lagi. Ya, suatu prestasi yang luar biasa, suatu karir yang luar biasa di usia Bang Haji yang muda. Tapi Bang Haji tinggalkan. Kira-kira apa yang memotivasi Bang Haji mau maju menjadi wakil bupati dengan pasangan Bu Nur Ajijah? Ya. Yang pertama, kita sudah lalui itu 1 periode di DPRD. Bukan kita mengatakan kalau di DPRD itu kita tidak bisa berbuat, tidak. Ini proses yang harus kita jalani. Di DPRD juga punya kesempatan yang berbeda ya. Dinamika kita jalani di situ. Disitulah memang kita jumpai bagaimana trik-trik politik itu dilakukan. Punya sahabat, punya musuh, bahkan musuh jadi sahabat dan sahabat bisa jadi musuh. Semua kita lalui itu. Dan itu memang harus kita jalani di DPRD. Namun, dari perjalanan kita itu, ada yang saya lihat, satu peluang yang tidak bisa didapatkan kecuali kita menjadi pemimpin di Asahan. Nah, jadi kalau DPRD ini kan mengambil satu keputusan itu dengan harus mutlak mengumpulkan semua. Nah, artinya perjuangan Bang Haji ini akan berhasil, akan berjalan perjuangan ini apabila Bang Haji menjadi pemimpin. Ya, kalau saya berpikiran seperti itu. Nah, kalau di DPRD mungkin langkahnya itu tidak seluas kita menjadi kepala daerah. Kalau kepala daerah ini mungkin bisa mengambil kebijakan yang jauh lebih baik dan bisa berbuat untuk kemaslahatan umat jauh lebih baik lagi dibandingkan di DPRD. Luar biasa, itulah niat Bang Haji untuk kemaslahatan umat.
maka Bang Haji tinggalkan jabatan-jabatan itu Ya. untuk maju sebagai calon wakil bupati. Ya. Nggak takut nanti apabila kira-kira Bang Haji tak berhasil? Itu menjadi resiko yang harus dipilih. Sedangkan melangkahkan kaki aja melewati parit, resikonya pasti masuk ke parit. Luar biasa. Setiap langkah pasti ada resikonya. Ya. Dan Bang Haji Hendrik sudah persiapkan segala resikonya. Tapi Bang Haji, begini, kenapa Bang Haji memilih Bu Nur Hajijah sebagai pasangan? Sementara maaf Bang Haji, kita ketahui untuk daerah Sumatera ini kita belum mendengar ada calon kepala daerah perempuan yang berhasil lah kita katakan. Tapi ikhtiar Bang Haji tetap memilih Bu Nur Hajijah. Kira-kira ini seperti apa Bang Haji? Ini diawali dari proses 1 tahun yang lalu. Kita banyak bertemu lah dengan semua tokoh-tokoh, termasuk juga kita Bang Habib pernah ketemu di sini dengan Bu Winda, Iya. dengan Bang Rosmansah, saudara Rosmansah kan kita sudah lalui. Kita ketemu, kita diskusi, kita bertukar pikiran. Yang pertama, kita mau maju ini harus ada hitungannya menang. Iya. Nah, itulah kunci dari perlombaan. Saya tarik dulu hasil yang diperoleh Bu Nur Hajijah. Jadi kalau saya tarik, pertanyaan Bang Afif ini pertanyaan ulangan dari kami wawancara tes kesehatan. Ada juga pertanyaannya, hampir sama gitu. Tapi kami nggak ada koneksi ya, dengan... kebetulan saja enggak. Tapi hampir sama pertanyaannya. Saya jawab juga yang begitu. Yang pertama, hitungan menangnya. Ya. Apa peluang kita, apakah kita bisa berhasil dengan kita menggabungkan diri. Jadi kalau kita lihat dulu perjalanan Bu Nur Hajijah itu, dia mencapai angka sekitar 122.000. Itu persentasenya antara 43 ke 46%. Gitu. Dan salah satu kekalahan beliau itu berada di dapil 1, kisaran timur dan kisaran barat. Jadi saya berpikiran, hitungan-hitungan itu, andaikan kami digabungkan, nah, dari hitungan yang lama, jika itu berhasil, ibu itu bisa mempertahankan daerah yang sudah dia bina, insya Allah kita bisa. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Nah, karena dibandingkan yang lain, misalnya saudara Rosmansa, Bu Winda, Pak Surya atau yang lain, saya tidak mendapatkan hitungan yang pasti tentang itu. Tapi kalau Bu Nur Hajijah, saya hitungannya kirkanya ada, mendekati ke sana. Tapi apakah Bang Haji yakin ya, ini kan dulu beberapa tahun lalu Bu Nur Hajijah sekitar 40 sekian persen memperoleh. Tapi dalam kondisi politik saat ini ada 3 pasangan, apakah Bang Haji yakin bahwa suara itu akan kembali didapatkan oleh Bu Nur Hajijah? Ya. Harus kita tanamkan yang pertama keyakinan. Kemudian yang kedua, kita sudah jalan juga. Kita sudah jalan ke Bandar Pulu sampai ke Desa Bargot ya. Sepanjang yang kita jalani dan kemudian dari yang kita dengar, insya Allah saya yakin semua yang dulu dijalani Bu Nur Hajijah ini tetap bertahan. Yakin akan tetap mendukung Bu Nur Hajijah ya, dengan jargon Nuri. Iya. Kemudian ada lagi begini, Bang Habib. Kami waktu turun ke Bandar Pulu, ada tim dia yang lama menyebutkan begini. Saya juga nggak kenal dia siapa, tapi dia bicara begini. Namboru sudah pas ini wakilnya, kata. Dia bilang begitu. Nah, kalau dulu memang tak yakin kami menang, kata. Kalau sekarang ini kami lebih yakin. Itu lebih kata yakin mereka. Gitu. Kata mereka. Alhamdulillah. Kita buktikan aja lah keyakinan dia ini dengan keyakinan kita. Jadi Bang Haji, kalau mendengar penjelasan Bang Haji tadi, pasti ada sesuatu yang Bang Haji pikirkan ini tentang Asahan ini. Kira-kira apa yang ingin Bang Haji perbaiki dari kesalahan-kesalahan pemerintah sebelumnya? Makanya tekad itu luar biasa ada sama Bang Haji. Ini saya ulangi lagi, ini pertanyaan yang sama juga ini. Pertanyaan sama juga ya? Waktu saya di kesehatan kemarin, wawancaranya, ada tiga pertanyaan, yang dua ini sama. Gitu. Padahal kami tidak ada koordinasi tuh Bang. Tidak ada. Salah satu pertanyaannya begini, dia bilang,
dari keinginan Bapak itu dengan kondisi sekarang, nah, apa yang mau Bapak lakukan? Artinya kan pegawai ini juga sudah ini ya, salah satu kan niat kita membenahi inilah, membenahi pemerintahan ini khususnya dari pegawainya sendiri. Ya, membenahi SDM Iya, PNS-nya. SDM-nya. Kalau dulu Rasul mengapakan itu yang pertama dibenahinya akhlak. Akhlak. Nah, akhlak, tingkah laku, adab itulah. Jadi kalau kita meyakini begini ya, Bang. Kalau kita juga mau dipuji gitu ya, disayang, seringlah menyayangi orang. Nah, kemudian kalau mau diperhatikan, sering perhatikan orang. Saya juga mengambil dari apa itu gitu kan. Kalau kita kepingin bagus, Ya. bagusi dulu diri kita gitu. Jadikan itu contoh. Saya punya pengalaman begini. Saya dulu dari tahun 2000 punya program memberikan buku ya. Nah, setiap masuk anak sekolah, saya berikan buku itu. Buku, tas sekolah. Ya, itu kita lakukan. Jadi ada 2 kali saya lakukan itu, kemudian terbersit sama saya begini. Andaikan ini bisa diikuti sama 2 orang saja lah, pengusaha. Yang saya bisa melakukan 100 orang. Kalau diikuti sama 2 pengusaha yang lain, dia bisa memberikan 25 aja. Jadi ada tambahan menjadi 150. 150. Nah, jadi akhirnya ke niat dan keinginan itu tercapai ada yang meniru memang. Yang saya lihat dari perjalanan ini, terkadang kita mengajak orang itu nggak mesti bersuara. Kita mencontohkan saja. Mencontohkan. Seperti Rasul ya. Mencontohkan keadaan itu tanpa kita bicara pun akhirnya orang mungkin. Nah, dan insya Allah ikut gitu. Begitu juga yang mau kita terapkan di pemerintahan ini. Harus kembali ke kita gitu. Kita kepingin baik, lakukan dulu kebaikan itu. Gitu. Walaupun mungkin proses ini itu kembali ke Allah. Dia mau sebentar dengan dia mau lama, gampang bagi Allah. Kenapa targetnya PNS? Nah. Apa karena PNS ini kurang kasih sayang sehingga pelayanannya tidak maksimal di mata Bang Haji? Begini Bang, ini kan PNS ini kan memang pelayannya, Ya. Pelayannya masyarakat, dia yang Ya. melayani masyarakat, segala kebutuhan masyarakat ini kan hanya menunggu dia. Semua fasilitas kita yang menyediakan, pemerintahan ini. Pemerintahan ini di dalamnya salah satu ASN. Iya. Nah, kita mau ngurus KTP mesti berhubungan sama ASN. Nah, kita mau mengurus akte ini juga berurusan sama ASN. Jadi memang kembalinya harus begitu. Nah, kalau itu kita kembalikan ke tugasnya masing-masing, nah, insya Allah bisa semua. Masyarakat ini kan akan dia lihat. Kalau pemimpinnya seperti ini, mudah-mudahan dia pasti ikut begitu. Kalau ASN-nya baik, Nah, masyarakatnya baik, maka baiklah pemerintahan itu. insya Allah. Alhamdulillah. Karena kalau kita ini ya, sepanjang manusia ini bisa memberikan hak-haknya orang, dia akan dapatkan haknya juga. Gitu. Sama dengan masyarakat ini, dia akan patuh. Sepanjang kita juga memberikan hak-haknya, dia akan patuh dengan kewajibannya. Ya. Nah, Kalau untuk program untuk masyarakat sendiri, apa yang menjadi titik berat Bang Haji? kalau kita melihat sekarang ini ya, sekarang kondisi ini ada beberapa yang vital. Yang pertama, kalau kita lihat kondisi sekarang tentang rumah sakit, kita mau memfungsikan semua rumah sakit dan puskesmas itu pada fungsinya. Gitu. Sekarang kalau kita lihat puskesmas ini, mohon maaf, rumah sakit umum daerah ini, kalau kita lihat kondisi sekarang, hanya mengalihkan menjadi puskesmas terbesar. Jadi sekarang ini kan semua puskesmas itu sedikit-sedikit rujukannya ke rumah sakit umum daerah. Sedikit-sedikit rujukannya ke sana. Berarti fungsinya rumah sakit umum daerah itu hanya sebagai puskesmas besar. Bukan sebagai rumah sakit umum sebagaimana yang kita harapkan. Iya. Jadi kalau kami salah satu programnya itulah. Kita menjadikan puskesmas ini benar-benar puskesmas. Iya. Yang misalnya hampir sama fungsinya seperti rumah sakit. Jadi orang juga nggak perlu jauh-jauh. Fasilitasnya kita lengkapi,
kemudian dokternya kita lengkapi. Ya mungkin ada hal-hal yang urgent lah, harus dibawa ke rumah sakit umum lah, umum daerah. Jadi itulah salah satu niat kita. Ini tadi tentang difungsikan. pelayanan ya kepada masyarakat. Kalau tentang sumber daya alam dan ekonomi, bagaimana yang Abang rencanakan? Kalau saya melihat dari tahun pertama saya DPR, bahkan saya pernah tanyakan itu kepada dinas ketahanan pangan. Iya. Dulu di Komisi B itu, ekonomi dan pertanian di Komisi B. Saya tanya begini, kenapa program ini dari tahun ke tahun itu saja? Itu saja, tidak ada inovasi daripada program mereka. Makanya salah satu, walaupun melenceng dari pertanyaan Abang tadi, salah satu pola kita nanti merekrut kepala-kepala dinas serta orang-orang yang akan bekerja itu, saya sampaikan begini. Saya sampaikan, kalian yang calon kepala dinas ini hampir sama, bahkan bisa melebihi dari seorang bupati cara merekrut kalian. Saya sampaikan. Bagaimana polanya? Kalian harus paparkan itu. Kayak mana bupati itu menyampaikan visi misinya sama masyarakat itu, begitu juga nanti calon kepala dinas ini menyampaikan visi misinya kepada kepala daerah. Kamu punya kesempatan untuk menjalankan di dinas ini. Apa yang mau kamu lakukan dalam Harus 1 tahun? jelas kepala dinas ini nanti punya programnya ya. Apa yang mau kamu lakukan dengan program 1 tahun ini? Apa yang mau kamu capai? Apa capaian dan target setelah 1 tahun? Berarti nanti ketika kalau Bang Haji berkuasa, isu-isu untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala dinas itu harus mengeluarkan kos yang luar biasa, itu pasti hilang Kita ketika Bang tepis Haji. itu. Kita tepis. Ingat para saudara-saudara, pemerintahan bersih itu menjadi tujuan Haji Hendrik ini nanti. Iya. Ya kan Bang Haji? Siap. Nah, jadi Bang Haji, saya percaya dari beranjak dari niat yang tulus, tentu Bang Haji juga punya penilaian terhadap kompetitor-kompetitor Bang Haji lah. Ya. Pasangan Surya Taufik, Roswin, yang notabene-nya adalah kawan-kawan Bang Haji juga ketika Bang Haji di ini. Apa yang Bang Haji tangkap sisi baik dari kedua pasangan ini? Ya. Yang pertama kita lihat Rosmansah lah ya. Ya, Rosmansah dulu. Rosmansah lah yang terdekat kita. Sama-sama di DPR dulu, Ya, sama-sama masih muda, sama-sama vokal ketika di DPR. Jadi Rosmansah ini adik kelas saya. Oh, begitu Dia ya. kelas 1, saya kelas 3 dulu di SMA 1. Jadi Rosmansah ini yang saya tahu kelebihannya apa? Ini anak pintar. Salah satu bukti dia pintar itu, dia tamatan Unpad ya. IPB Bogor. IPB Bang Bogor Rosmansah. ya. Jadi kalau orang mau masuk ke sana kan tidak seperti kita masuk ke perguruan tinggi swasta. Iya. Cara dia bicara, memaparkan itu ada kelebihan. Iya. Sama ini saudara kami nih, rekan kami di DPRD. Dan orang semua rata-rata hampir tahu hal yang begitu. Jadi inilah salah satu kelebihan Rosmansah ini kalau saya lihat. Iya. Anaknya pintar, lugas, kemudian menyampaikan sesuatu itu Tuntas. sesuai dengan keilmuannya. Iya, iya. Kemudian kalau Bu Winda yang disebut sebagai Umi, yang saya tahu, yang saya kenal Iya. juga, ya dia mungkin punya kelebihan dia apa ya di pesantren. Beliau punya banyak anak, artinya anak-anak didik yang secara otomatis mungkin dia berikan kasih sayang itu pada anak-anak didiknya Ya. selama dia mengelola itu gitu. Kemudian Pak Surya kami pernah diskusi itu sama Pak Surya, pernah diskusi 2 kali. Yang pertama waktu perayaan ini ya, pertukaran tahun di meja,
Kemudian ketika anak beliau mau pesta, saya pernah sampaikan begini, Pak Surya, ada yang salah saya lihat dengan kepemimpinan Pak Bupati. Belum beliau yang jadi Belum, bupati. waktu itu beliau masih wakil bupati. Ya, saya sampaikan. Cobalah Bapak tegur, saya bilang. Bapak tegurlah beliau ini dengan artinya tidaklah posisinya menegur, tapi mengingatkan, saya bilang. Nah, mengingatkan gitu. Mengingatkan beliau untuk bisa merubah itu. Jadi beliau langsung bilang begini, tak sanggup saya Pak Henry. Nah, mungkin ini kalau satu sisi bisa saja ini menjadi keunggulan beliau gitu. Nah, terkait dengan Bang Topik ini kami berbalik dinding ini, Bang. Iya. Di Setiabudi Tetanggaan ini. tetanggaan ini. Nah, dulu sering duduk sampai jam larut malam, ngobrol sama, gitu. Diskusi bareng Ya. beliau. Nah, kalau untuk bergaul, Bang Topik ini enak orang. Luar biasa bagus. Enak. Bergaul enak. Kemudian mungkin hampir sama tipikalnya sama saya gitu. Tidak pala menunjukkan dia itu pejabat seperti apa, sama juga dengan saya. Biasa saja. Biasa saja. Kita sering kumpul biasa. Dari beliau masih camat lagi di Erjoman, kemudian pindah ke Kisaran Timur, biasa. Yang terakhir Bang Haji, dengan Bang Haji atau pasangan Bang Haji mendapatkan rekomendasi di detik-detik terakhir, peta kekuatan pasangan ini berubah Bang Haji. Kalau dulu isunya kotak kosong, terus 1 lawan 1, sekarang ada 3 pasangan. Kira-kira dengan majunya pasangan Nuri ini tadi, yang paling dirugikan nanti itu pasangan yang mana Bang Haji? Nah, ini seru nih. Nah. Ini kalau saya bilang pertanyaan yang menjebak saya ini. Ini bukan pertanyaan menjebak Bang Haji. Ini pertanyaan yang seru. Iya, yang seru ya. Iya. Sebenarnya dengan kehadiran kami ini, kami senantiasa begini ya. Saya sering sampaikan ke tim saya. Bagaimana kita berbuat sebaik mungkin tidak menyinggung orang lain. Iya. Tidak menyinggung orang lain, bahkan ketika kita memposting sesuatu pun di FB itu, bagaimana postingan kita itu juga menarik. Iya. Menarik bagi mereka dan menarik juga bagi kita. Jadi kehadiran kami ini, nah, kalau pertanyaan Bang Afif, siapa yang paling dirugikan? Kami tidak mengkaji itu. Yang kami kaji, ketika kami hadir, semua orang akan diuntungkan. Iya. Tidak dirugikan, semua orang akan Tapi dalam diuntungkan. kontestan harus ada satu pemenang Bang Haji. Betul. Makanya pertanyaan saya, siapa yang paling dirugikan? Dengan harus ada satu pemenang, disitulah kebaikan datangnya Nuri ini. Nah, berarti kan kita jadi bertarung sehat. Kalau 2 dia bisa tidak sehat. Dengan hadirnya kita ini, pertarungan ini akan lebih sehat, lebih fair. Nah, jadi setiap apa katanya, orang berjalan berdua, ketiganya jadi setan. Jadi kalau hadir bertiga, setannya hilang. Jadi harapan kita luar biasa nih Bang Haji ini. Dengan hadirnya Nuri, nah, ini bisa menjadi apalah, pertarungan politik yang menyegarkan dan menyenangkan. Saya menyimpulkan kata-kata Bang Haji Hendrik ini, dengan hadirnya Nuri, dia tidak mengatakan siapa yang dikalahkan, tapi dia mengatakan kami akan menjadi pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal memilih pemimpin ini saya sampaikan. Yang pertama, pilihlah keluargamu. Kalau ada di antara calon ini, keluargamu yang mencalonkan diri. Kenapa harus keluarga? Karena keluarga itu yang harus kita jaga hingga ke akhirat. Yang kedua, pilih tetanggamu. Menjaga tetangga ini juga menjadi suatu keharusan dalam Islam. Karena yang saya pahami, saya berjalan pada aturan Islam. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tidak ada keluarga, tidak ada tetangga, tidak ada yang 2 ini, pilihan yang terakhir adalah pilihan yang ketiga. Siapa pilihan yang ketiga? Pilihlah orang baik.
Pilihlah orang baik di antara yang jika tidak ada yang baik. Jadi saya kembalikan, kalaulah kami pasangan Nuri dianggap lebih baik dari yang lain, silahkan pilih kami. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau berharap Asahan ini bisa lebih baik dan sejahtera, pilihlah Nuri. Pilihlah orang-orang yang bisa membawa kebaikan pada Asahan ini. Kalau itu ada letaknya pada Nuri, maka lakukan tanggal 9 Desember.